Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik, terima kasih. Jadi sekarang
apa namanya kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini, artinya saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab mungkin karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya nggak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Orang tuanya Bu? Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang berarti sebelumnya pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik Pak. Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Ya. Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang dik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab mungkin karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Orang tuanya Bu. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya Iya. pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai culik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan, mantan kurir sebuah perusahaan, menculik anak dari atasannya. Ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan dan hanya menyetujui keputusan superior. Namun sakit pelaku kehilangan akal sehat, menculik. Pelaku juga melayangkan. Tak cukup satu, korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Trip X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpal di media sosial. Siswa SDK Harapan penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan Rabu 5 Februari 2000 pukul 14 WIB. Ketika itu, sang anak hendak orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK. Tidak berselang lama, pelaku Iwayan Sudirta 29 Tri, ibu korban tebusan. Penculikan tersebut melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini
tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Yeah. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya aprove. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya aprove, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma aprove saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab itu karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
kurir. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman, apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak? Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasa. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Saya oke, selamat siang teman-temannya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya. Kurir. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja kurang lebih 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu? Pertama 100 juta, 20 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasa. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu- pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang
kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve. Saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya, karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman, apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu, 2 personil datang persis, kemudian saya diarahkan, bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasanya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Iko Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
kurir. Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasanya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban, yang memang agak sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum dapat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah respons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, kenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Tribun X sekarang menghadirkan lokal Asia.
Seorang mantan pegawai menculik demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak kompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebus. Dalam rekaman suara, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus 1 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang terdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download sekarang. Menghadirkan lokal. Penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral sosial. Siswa jadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu Rabu 5 Februari 2014 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu?
Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Artinya, saya, oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf ya. Agak grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya. Dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasa. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu saya sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat, saya melapor tidak dalam lebih dari 15, kemudian datang 2 personil pada saat itu, lupa bapaknya itu datang persis di saat pelaku Niki nelpon, dia nelpon, kemudian saya bapaknya iPhone, kemudian waktu seperti itu. Jadi negosiasi di sana berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu? Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Yeah. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara itu. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang dimintain jemput gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa.
Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Wayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar.
Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar. Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingatnya saya Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk.
sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban.
Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, Baik Pak. selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab mungkin karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama.
seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pak? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasanya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu, pernah dimintain Iya, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka,
Drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini
tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingatnya saya Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir Pak. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya. Memang karyawan saya biasanya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama ini. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia.
Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingatnya saya Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Orang tuanya Bu. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. Oke, selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab mungkin karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab mungkin karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Yeah. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya Iya, pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup. Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir Pak. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya. Memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman, apa namanya Pak? Mohon maaf ya. Agak grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Yeah. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya. Memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya aprove. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya aprove, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma aprove saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini. Saya oke, selamat siang teman-temannya. Tiang berusaha menjawab ini karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan baru
Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman, apa namanya Pak? Mohon maaf ya. Agak grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Oke, selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab mungkin karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak? Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasanya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Kurir. Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Sama ini, kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk.
Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya saya selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya. Sudah berapa lama Pak?
Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Orang tuanya Bu. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingatnya saya Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasa. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya biasanya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya Iya, pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya. Dan pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya nggak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir Pak? Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu, pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab itu karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya. Kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pak? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-temannya. Yang berusaha menjawab itu karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pak? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab ini karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya nggak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama, Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 20, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Oke, selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab ini karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-temannya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab ini karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu, pernah dimintain Bu, jemput anaknya Pak? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Terima kasih. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-temannya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya, Pak? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-temannya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasa. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya Gitu. pernah dimintain jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Sama ini. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Itu kan gini. Artinya, saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab itu karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Yeah. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu, pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Itu kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? Pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak itu di rekaman suaranya, barang buktinya Nipil ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik Pak. Saya selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita ini orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya nggak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama Pak? 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Sama ini, terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik, terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
kirim. Berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman, apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya. Kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak. Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir Pak. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya Pak? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak? Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu, pernah dimintain Bu. jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Sama ini, terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Artinya, Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar. Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Sama ini. Terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 20, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu. Kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, makasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini, artinya saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu. jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi
apa namanya kita rilis orang tua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Tiang berusaha menjawab ini karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup. Terima kasih ya. Sama ini, terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Made Widiasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini, artinya saya selamat siang teman-temannya. Tiang berusaha menjawab itu karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya tidak ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nanti sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada nggak itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar, Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup. Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban.
Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik, Pak. Saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama.
seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pak? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir, Pak. Iya. Anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka,
Drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini
dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku, Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini, artinya Baik, Pak. saya oke, selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab ini karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Iya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti sebelumnya pernah dimintain jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Sama ini, terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar.
Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Madewi Diasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirta, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa,
trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku. Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan pelaku? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Tapi kan gini. Baik, Pak. Saya selamat siang teman-teman ya. Yang berusaha menjawab itu karena ini yang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir ya.
Sudah berapa lama? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Kak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Kalau ingat-ingat saya Ada kan- itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya. Kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon. Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu Pak? Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta. 20, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah. Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini? Suaranya memang pelaku, suara detail. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu pernah dimintain Bu, jemput anaknya? Iya, pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. cukup? Terima kasih ya. Sama ini, terima kasih. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya.
Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, namun uang belum sempat ditransfer, pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon, kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah, sampai 30 juta rupiah, kemudian 20 juta rupiah, dan 10 juta rupiah terakhir, timpal ibu korban Made Widiasa. Sementara itu, alasan sang anak mau diajak pelaku karena sang anak mengira bahwa pelaku masih karyawan orang tuanya, karena memang biasanya sang anak dijemput karyawan orang tuanya. Iya, memang karyawan saya yang jemput biasanya, anak saya mengenali dari suaranya, dan pelaku juga pernah menjemput anak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang mantan pegawai menculik anak atasan demi menuntut balas atas rasa sakit hati. Namun tak disangka, drama penculikan ini berakhir dengan aksi penyelamatan yang dramatis. Seorang pria bernama Iwayan Sudirte, mantan kurir sebuah perusahaan, nekat menculik anak dari atasannya. Alasannya, ia merasa dendam karena dianggap tak berkompeten dalam pekerjaannya, hingga akhirnya diberhentikan. Padahal sang atasan mengaku tidak pernah bersinggungan langsung dengannya, dan hanya menyetujui keputusan supervisor dan manajer. Namun sakit hati membuat pelaku kehilangan akal sehat. Tak hanya menculik, pelaku juga melayangkan ancaman mengerikan. Tak cukup satu, kedua anak korban bahkan yang berada di Surabaya, diancam bakal mengalami bahaya jika permintaan tebusan tak dipenuhi. Dalam rekaman suara yang menjadi bukti, pelaku terus menekan orang tua korban agar segera mentransfer uang tebusan. Dari semula yaitu 100 juta rupiah, angka itu terus turun hingga 10 juta rupiah. Namun sebelum uang berpindah tangan, polisi bertindak dengan cepat. Dramatis, penyelamatan terjadi di tengah negosiasi. Orang tua korban yang cerdik sengaja mengulur waktu, berusaha menahan komunikasi dengan pelaku, agar polisi bisa melacak keberadaannya. Hanya dalam hitungan menit setelah laporan diterima, tim kepolisian langsung bergerak cepat. Dan dalam waktu singkat, pelaku pun berhasil dibekuk. Meski kejadian ini berakhir tanpa korban jiwa, trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus penculikan siswa SDK Harapan Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan viral di media sosial. Siswa SDK Harapan yang menjadi korban penculikan berinisial Imrak 10 tahun. Pasca penculikan, siswa SDK Harapan itu mengalami trauma. Peristiwa penculikan anak itu bermula Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 14 WITA. Ketika itu, sang anak hendak dijemput karyawan orang tuanya namun sudah tidak ada di SDK Harapan. Tidak berselang lama, pelaku penculikan, Iwayan Sudirta 29 tahun menelpon istri, ibu korban, yang meminta tebusan. Atas kejadian penculikan tersebut orang tua korban melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat melakukan penyisiran di seputaran bypass Ngurah Rai karena dari pendalaman diketahui pelaku penculikan berada di area tersebut. Kemudian diketahui pelaku penculikan sedang berada di areal kebun di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Pelaku diketahui merupakan mantan pegawai orang tua siswa SDK Harapan yang diculik. Saat tim Polsek Denpasar Selatan melakukan penyisiran, orang tua korban diminta tebusan 100 juta rupiah oleh pelaku.
Kepolisian pun meminta orang tua korban mengulur waktu membicarakan terkait tebusan penculikan. Sehingga, memiliki cukup waktu untuk memburu pelaku penculikan. Rencana berhasil, tim Polsek Denpasar Selatan langsung menyergap pelaku penculikan yang terlihat membonceng korban. Pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga korban penculikan akhirnya dapat diselamatkan dalam keadaan sehat namun mengalami trauma. Saat mengetahui anak tidak ada di sekolah, orang tua berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek CCTV sekolah yang terlihat dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor, ungkap Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Herson Juanda SH dalam press release di Mapolsek setempat, pada Kamis 6 Februari 2024. Pelaku menculik anak untuk meminta tebusan uang sebesar 100 juta rupiah, bebernya. Kapolsek menjelaskan bahwa motif penculikan anak tersebut adalah sakit hati karena diberhentikan kerja di perusahaan orang tua korban. Pelaku penculikan anak yang berasal dari Banjar Dinas Belubuh, Desa Seraya, Karangasem itu bekerja 2 bulan terakhir sebagai kurir tempat distributor kosmetik itu. Pelaku sakit hati karena diberhentikan kerja oleh bapak korban. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena dendam terhadap orang tua korban yang mengeluarkan pelaku dari tempat kerja, pungkasnya. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6980 Mister yang digunakan pelaku beraksi dan 1 buah HP iPhone. Baik. Terima kasih. Jadi apa namanya kita ini dua korban ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung dengan beliau. Bu, apa alasannya diberhentikan Bu? Mungkin saya yang jawab ya. Iya. Nanti kan gini. Baik Pak. Saya oke, selamat siang teman-temannya. Tiang berusaha menjawab ini karena ini Tiang dari sisi manajemen jadinya ya. Artinya, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Wayan itu dulunya kan artinya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens atau ketemu, bahkan jarang saya di kantor. Jadi dia punya atasan, supervisornya, ada manajernya. Saya cuman sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Pelaku tuh bagian apa Pak di perusahaan? Kurir dia. Sudah berapa lama Pak? Sebentar dia bekerja, kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan, baru 2 bulan. Iya. Ibu diminta uang 100 juta ya? Iya benar. Itu pertama ditelepon sama wayannya itu minta tebusan pertama 1 juta. 100 juta. Ada tawar menawar? Ya ada pengancaman apa namanya Pak? Mohon maaf Agak ya. grogi, mohon maaf ya. Ada itu di rekaman suaranya, barang buktinya itu ada. Dia mengancam, bukan hanya mengancam anak saya yang ada di sini. Saya punya anak di Surabaya juga diancam. Dia bilang kalau tidak salah ini ya, dia bilang bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, kayak seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman di sana. Sempat negosiasi soal tawar-menawar Pak? Ya, sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu dengan sebelumnya saya apresiasi sebelumnya sama Polsek Densel ini sangat apresiasi betul. Saya melapor tidak dalam hitungan lebih dari 15 menit sudah direspon. Kemudian datang 2 personil pada saat itu, saya lupa bapaknya itu. 2 personil datang persis di saat pelaku Niki nelpon.
Dia nelpon, kemudian saya diarahkan. Bapaknya itu minta nomor telepon, kemudian saya diarahkan ulur waktu seperti itu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama seperti itu. Jadi ya pada dasarnya saya diarahkan sama bapak. Dari 100 juta ditawar berapa waktu itu, Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. 10 juta terakhir. Iya. Pak, anaknya mau langsung diajak pulang sama pelaku, emang biasanya karyawan suka menjemput anak sekolah? Iya, memang karyawan saya. Dan kenal sama pelaku ini, Pak? Suaranya memang pelaku, suara di telepon. Ya, anak saya katanya mengenali dari suaranya. Bapak punya perusahaan di bidang apa, Pak? Kosmetik saya. Ya, saya bukan perusahaan sih sebenarnya, saya cuma seorang distributor saya. Distributor kosmetik. Memang Berarti waktu itu sebelumnya ibu, pernah dimintain Bu, jemput anaknya? pernah. Oh gitu, jadi tahu sekolahnya, tahu anaknya. Cukup? Terima kasih ya. Orang tua anak korban penculikan, Ikomang Sudiarta, 49 tahun, tidak menyangka pelaku Iwayan Sudirta, 29, menaruh dendam hingga nekat menculik sang putra. Komang Sudiarta mengaku tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan pelaku, ia hanya mengaprove apa yang menjadi penilaian supervisor dan manajer karena pelaku tidak berkompeten dalam pekerjaannya 2 bulan ini. Wayan itu dulunya pegawai saya paling dasar. Pada intinya saya tidak pernah bersentuhan secara langsung, berkomunikasi secara intens, atau ketemu bahkan, jarang saya di kantor, ungkap Komang Sudiarta didampingi sang istri Madewi Diasa. Pelaku bagian kurir, jadi dia punya atasan, ada supervisor dan manajernya. Saya cuma sifatnya approve. Saat supervisor dan manajernya bilang kurang berkompeten, dia mengajukan untuk orang ini diganti. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun, jabarnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku Wayan Sudirta salah besar dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum apalagi nyawa sang putra tercinta terancam. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati sama saya. Karena bukan saya yang pemegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan, saya cuma approve saja, bebernya. Dia bersama istri menjelaskan, bahwa orang tua mendapatkan ancaman bukan hanya anaknya yang di Denpasar saja tapi anak yang berada di Surabaya akan mendapatkan bahaya jika tidak segera membayar tebusan. Ada itu di rekaman suara barang buktinya. Dia mengancam bukan hanya anak saya yang ada di sini, saya punya anak di Surabaya juga diancam, tuturnya. Dia bilang kalau tidak salah bukan saja anakmu yang di sini, tapi anakmu yang di Surabaya juga akan bahaya, seperti itulah bahasanya. Memang ada ancaman, ungkapnya. Dalam proses pengejaran pelaku juga terjadi negosiasi antara pelaku dan orang tua korban yang memang agar sengaja diulur, bahkan negosiasi berhasil dengan menurunkan tebusan dari 100 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah namun uang belum sempat ditransfer pelaku sudah berhasil dibekuk. Sempat negosiasi tawar-menawar karena kebetulan pada saat itu, saya melapor, tidak dalam hitungan 15 menit sudah direspons. Kemudian datang 2 personel persis saat pelaku nelepon, ucapnya. Dia, pelaku, nelepon kemudian saya diarahkan, bapak itu minta nomor telepon. Kemudian saya diarahkan ulur waktu. Jadi saya melakukan negosiasi di sana, berusaha untuk berbicara biar lama, jabarnya. Pertama dari 100 juta rupiah, kemudian 80 juta rupiah. Kemudian 50 juta rupiah,